Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin, sayyidil akhirin, Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wal bahdi khalifatihi wasallim. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, bulan lalu kita sempat nggak hadir ya Pak, 2 kali sekali ya. Kitab yang akan kita bedah yaitu Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasa'is dari kata khasisah, keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Saya sudah sebutkan berkali-kali di banyak kajian juga ya, bahwa hampir semua Nabi itu berdoa agar menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kok sekarang banyak orang nyesel jadi umat Nabi Muhammad ya. Ini yang suaranya begini ya Kiai, agak mantul ya. Jelas? Wah, telinga saya lagi kacau kayaknya. Baru pandemi 2 tahun sudah ngerasa kayaknya hidup jadi umat Nabi Muhammad itu berat. Emang berat. Tapi yang Allah berikan ke umat Nabi Muhammad SAW itu juga lebih berat anugerahnya, lebih berat pemberiannya daripada umat-umat terdahulu. Jadi yang Allah berikan kepada kita juga lebih dahsyat daripada yang diberikan kepada umat terdahulu ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 157 ya, surat 7 ayat 157. Ini ayat sangat penting dibaca dan direnungi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi ya. Orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi. Kita sudah ingatkan bahwa kata ummi belum tentu berarti buta huruf ya. Betul Nabi mengatakan inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsub. Kami umat yang ummi, tidak menulis, tidak berhisab. Tapi al-ummi di dalam Al-Quran tidak selalu berarti tidak menulis, tidak berhisab. Apa arti induk. Saya mengartikannya induk. Berarti induk ya. Apabila Nabi disebut induk, maka berarti semua ilmu bersumber dari kolbu beliau. Masa ada sumber ilmu gak bisa baca tulis? Gak bisa baca tulis itu secara jasadiah, karena beliau gak sekolah ya. Kejauhan Pak, deketin sini aja. Ya, renang dulu saya ke situ ya. Syukran, jazakallah khair ya. Ada spidolnya, ada ya. Ntar ada whiteboardnya, ada spidolnya, sama aja. Bil kulub, dengan hati aja. Jadi al-ummi jangan lagi diartikan tidak bisa baca tulis. Artikan yang bersifat induk segala sesuatu, sumber segala sesuatu. Nabi betul secara formal tidak sekolah, tapi secara rohani semua huruf di alam semesta itu ada di kolbu beliau.
Kalau enggak gimana cara beliau membaca Al-Quran? Allah mengatakan Iqra, bacalah ya. Malaikat Jibril bilang Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Enggak pernah hafalan juga. Berarti di kolbunya sudah ada sumber dari semua itu. Anak kecil tinggal di Jakarta perlu belajar bahasa Indonesia nggak? Itu ngomong. Anak kecil lahir di Arab perlu kursus bahasa Arab. Ini sumbernya. Bayang. Ya. Alladzi yajidu tertulis di sisi mereka, baik di kitab Taurat ataupun di dalam Taurat dan tidak tahu apakah Taurat yang sekarang itu sama dengan perjanjian lama, Injil itu sama dengan perjanjian baru, saya nggak tahu. Ya, konfirmasi ke ahlinya. Ya. Cuma beberapa perjanjian lama yang saya baca, di situ ada lafaz baik yang berbahasa Arab ataupun berbahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, ada kalimat la ilaha illallah. Bapak pernah baca Injil bahasa Arab enggak? Indonesia aja kayaknya kalau dapat Injil langsung imannya berubah ya. Apa kaitannya? Saya kolektor kitab suci, Pak. Di rumah saya ada Veda, ada Bible, bahkan ada kitab suci aliran-aliran yang dianggap sesat kita punya. Enggak ada tuh, enggak ngaruh ke badan. Baca-baca aja, justru kita tambah angguk-angguk, oh begitu doang. Sampai dulu risalahnya Lia Eden saya punya. Saya mikir pantasan dia jadi Edan ya. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Apa karakter yang tertulis di dalam Taurat dan Injil? Bukan model mukanya. Pertama yang tertulis, sang nabi mengajak kepada yang ma'ruf. Ma'ruf, apa arti ma'ruf? Bukan kebaikan. Kebaikan hasanah, khair. Apa bedanya ma'ruf dengan hasan? Beda. Ma'ruf itu, saya kalau ngajak Bapak untuk yang ma'ruf, itu Bapak ngerti kalau itu baik. Saya ngerti baik, kita sepakat pengertiannya bahwa ini adalah baik. Lalu saya ajak kepada hal itu. Itu baru disebut ma'ruf. Ini orang belum didakwahi, belum diajak, udah dibom aja ya. Itu bukan ma'ruf, itu namanya mungkar. Maka sekarang dakwah-dakwah kita jangan-jangan kita dakwah ya'muruhum bil munkar. Munkar itu yang saya tahu itu baik, tapi Bapak nggak tahu itu baik. Disebut munkar, tidak dikenali bahwa dia baik. Ma'ruf, udah ada belum? Belum. Belum ya? Ya sudah. Dari kata arafa, mengenal, ma'ruf yang dikenal. Munkar, nakirah yang diingkari, yang tidak dikenal, itu artinya. Ya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar tidak mungkin sesuatu yang saya nggak kenal hakikatnya. Khalas, wujud. Coba ente tulis, Cung. Ente kan santren kan, Cung? Tulis ma'ruf munkar. Ma'ruf munkar. Nah. Ya'muru. Nah, ya'muru kan bahasa Arab artinya memerintah mereka bil ma'ruf. Apa beda ya'muruhum ma'rufan dengan ya'muruhum bil ma'ruf? Pakai ba.
Pak, kalau pakai ba, sebelum kita ngajak orang kita udah duluan. Itu bedanya. Ya. Jadi sifatnya Nabi Muhammad SAW ketika mengajak yang ma'ruf, dia sudah ma'ruf dulu. Mema'rufkan amal itu untuk dirinya, baru dia ma'rufkan untuk orang lain. Maka pakai bi. Di mana energi kekuatan Rasulullah SAW? Beliau memulai suatu amal baru ngajak orang. Itu. Walaupun kita tidak bisa sesempurna Rasulullah SAW, ya, kita bisa melakukan itu, ya. Jadi kalau ada sekarang kalimat amar ma'ruf nahi mungkar, sudah mulai paham? Tidak semua orang yang mengatakan dia amar ma'ruf betul-betul amar ma'ruf. Tidak semua orang yang mengatakan nahi mungkar dia betul-betul nahi mungkar. Jangan-jangan dia amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang munkar. Memberantas kemungkaran, jangan bawa kemungkaran baru. Makanya kita memusuhi terorisme. Karena terorisme itu teror itu munkar. Kita nggak ridho itu. Dan jika ada seorang muslim berdakwah dengan cara teror, dia bukanlah pengikut Nabi Muhammad SAW. Ya. Matinya su'ul khatimah. Dikubur, disiksa, ketika dibangkit, ditimbang, maka dia lebih disiksa lagi. Nggak ada itu orang selamat, ya. Maka jangan percaya jika ada orang-orang yang katanya mati ngebom orang, terus ketika dihukum mati harum. Itu bau, kalaupun ada harum itu bau dari syaitan. Cara syaitan untuk bikin syak. Ya. Saya dengar ada begitu. Bahwa ada si otak bom bunuh diri ketika dieksekusi mengeluarkan bau. Itu pasti syaitan. Gak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Rasulullah SAW kalau mau seperti teroris, kenapa beliau tidak menghancurkan orang Mekah ketika tahun ke-6 Hijriah? Tahun ke-6 Hijriah itu jumlah sahabat yang umroh banyak sekali. Tapi gagal. Kenapa? Nabi ngalah. Makanya Umar berani ngomong, "Rasulun anta? Kamu beneran Rasul gak? Ahakun dinuna, agama kita apakah betul-betul benar di sisi Allah?" Tuh, gimana Pak? Bapak coba nanya gitu ke saya, "Kamu beneran dokter nggak sih? Ini bisa melayang Pak? Ini bisa melayang nih. Kamu beneran ustadz nggak sih?" Gitu. Semuanya melayang ke depan itu. Kalau saya menggunakan gaya-gaya itu, itulah tarbiyah Allah kepada Sayyidina Umar. Inilah penyempurnaan sisi nafsiyah Sayyidina Umar. Dibiarkan oleh Rasul. Maka dididik oleh Abu Bakar As-Siddiq. Baru benar tuh Sayyidina Umar. Ya, selevel Sayyidina Umar perlu proses. Maka nanti antum bakal ada proses begitu. Ngeliat guru, ketika ada kesempatan besar, guru kita mundur. Menurut kita. Terus kita ngomong, "Masa si ustadz begitu?" Dalam hati, ya. Apalagi orang-orang yang ikut berjuang sama aneh nih, itu ujiannya lebih besar lagi. Ketika ada kesempatan besar gak diambil, gawat itu. Atau ketika fikroh politiknya, pemikiran politiknya gak sesuai, itu ujian paling berat Pak nanti. Ya, bener gak antum ini berguru atau cuma bernafsu dalam berguru? Orang berguru itu suka-suka gurunya, bukan suka-suka dia. Ya, kalau suka-suka kita ya beda dikit guru dengan pemahaman kita tinggal. Ini proses Pak, nanti ini kan belum diuji aja nih. Nanti antum bakal diuji. Saya juga diuji, sama-sama diuji kita. Sampai mati kita diuji. Maka siap-siaplah. Kata Imam Nota'illah As-Sekandari, ujian itu a'yadul muridin. Ujian itu adalah hari rayanya orang beriman, yang muridin, yang menghendaki ridha Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka para sahabat kalau nggak diuji datang ke Rasulullah nanya, wahai Rasulullah, apakah kami tidak ada nggak beriman lagi? Kalau antum pengennya nggak diuji kan? Berarti nggak pengen iman dong. Saya sering membuatkan ilustrasi, anak kita atau kita waktu sekolah, pas keluar daftar nomor peserta ujian, nama kita nggak masuk, kita protes nggak ke guru, ke panitia? Protes. Kenapa nggak bisa begitu ke Allah? Kita nggak diuji, orang diuji, kita minta, ya Allah kok saya nggak diuji, gitu. Bisa nggak begitu? Belum kepikir ya? Itu ilustrasinya kurang jelas, apalagi antum mau ujian, nama nggak ada tertulis, nomor kursinya nggak ada, protes kan? Datang ke wali kelas, ibu saya sudah bayar, saya rajin masuk. Nah, baru dimasukin. Justru di sekolah kita merayakan ujian itu dan mencari-carinya. Lalu kenapa untuk masalah kita dengan Allah kita tidak merayakannya? Saya baru faham kalam Ibnu Athaillah Sekandari di situ. Ya, ujian itu adalah hari raya para murid. Nah, ini karakter Nabi. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Yanha bisa berarti menahan, bisa berarti melarang. Yanha. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan bagi mereka yang thayyibat. Bukan hanya yang halal, tapi yang thayyibat. Yang thayyibat itu yang baik-baik, yang bergizi, bernutrisi. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha, dan mengharamkan terhadap mereka semua yang buruk, khaba'ith. Ini kaidah hukum. Jadi ahli hukum dia boleh merumuskan suatu hukum dari benda-benda walaupun tidak ada di Quran, tidak ada di Sunnah. Misalnya nih bapak nih masuk ke hutan, ada buahnya tidak disebutkan di Quran, tidak ada di Sunnah, tapi buahnya jika dimakan bikin perut sakit, maka dia menjadi makruh. Jika itu buah membahayakan diri, maka dia menjadi haram. Jadi Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali pada benda itu ada sesuatu yang buruk. Ini rumus, ya, rumus kaidah. Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali karena ada keburukan yang disebabkan atau yang di dalam benda itu. Jadi jangan ada yang ngomong lagi, tua kan enak. Enak di mana? Enak di lidah. Enak waktu fly. Itu justru merusak, ya. Sempurnanya manusia ketika akalnya utuh, ketika dia mabuk, itu namanya khaba'ith, merusak, ya, merusak dalam dirinya. Wa yada'u anhum israhum. Nah, ini yang paling awal. Ciri-ciri umat Nabi Muhammad, yada' anhum, Nabi Muhammad mengangkat dari mereka israhum, beban-beban mereka, wal aghlal allati kanat alaihim, dan belenggu-belenggu yang pernah ada pada mereka kaum Bani Israel. Di zaman Bani Israel hukum-hukumnya agak saklek. Maka dirumuskanlah di sini apa saja yang dulu ada di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Muhammad dihapus. Ini yang pertama, ya. Ini maaf, mungkin next kita pakai konektor, ya. Ada pakai. Ya nanti aja, ya, bulan depan kalau umur panjang, ya. Kalau umur panjang saya bisa datang. Amin. Doain aja Pak, Al-Badarnya nggak jauh-jauh. Kalau Al-Badarnya jauh, saya nggak bisa ngajar di sini. Mohon dimaklumi, ya, karena saya juga masih santri, masih ngikut petuah. Guru saya bilang A, saya ikut. Dulu saya dibilang sama guru saya, kamu nggak usah ikut NU Muhammadiyah, saya nggak ikut.
Kalau ke depan saya disuruh ikut, saya ikut aja Pak. Perintah aja, perintah guru. Nah, jangan dibilang nanti kita inkonsisten. Kita konsisten ikut tarbiyah guru, irsyad mursyid. Ya. Apa nanti tugasnya kita ngikutin aja ya. Jadi mohon dimaklumi ya, dan itu ujian bagi saya Pak. Kalau saya merasa mursyid, saya tinggalkan mursyid besar saya ya, jadi bullshit. Ya, ngerasa udah punya jamaah, ngerasa punya murid, itu berat sekali. Di situ ada ego nafsiyah, ego kedirian. Nah, ini yang harus diperbaiki di semua orang. Hatta dia seorang kiai, seorang ahli thariqat, ahli tasawuf, ahli kitab, ya. Ini harus diperbaiki. Yang pertama yang diangkat dari hukum Bani Israel adalah qat'u mawdi'in najasah. Nah, ini rahmat bagi kita semua. Makanya beruntung jangan jadi Bani Israel. Pengen jadi Bani Israel ya? Kan kita ini salah faham. Kita mengira Bani Israel itu kaum terpilih. Faddaltukum 'alal 'alamin. Aku melebihkan kalian dari sekalian alam. Ya, jangan faham. Jangan salah faham. Ibnu Katsir tambahkan, in kuntum mu'minina billah. Jika kamu iman kepada Allah, jika tidak, maka kamu tidaklah lebih dari sekalian alam. Yang pertama dibersihkan, diangkat dari mereka, qat'u mawdi'in najasa. Kalau di syariat terdahulu, jika kita nih orang-orang Bani Israel punya baju kena najis, maka bagian najisnya harus dipotong. Kalau sekarang cukup dicuci. Pilih mana? Jadi umat Nabi Muhammad atau Bani Israel? Kita ringkas saja Pak, ini banyak. Yang kedua, ibu-ibu ini dulu, mohon maaf nih akhwat, kaum ibu-ibu, dulu di zaman Bani Israel, jika perempuan haid tidak boleh tidur serumah, gak boleh makan bareng, gak boleh naik kendaraan bareng, apalagi ngaji bareng. Saya pernah ke Makbarah Daud atau Tomb of David, kuburan Nabiullah Daud. Itu orang Yahudi, itu memisahkan laki dan perempuan. Nih bagian laki, ini perempuan, dan saklek sekali. Jadi kalau ada perempuan yang masuk ke laki-laki atau laki-laki masuk ke perempuan, itu bisa dihukum itu, ya, bisa dimarah-marahin di sana. Jadi mereka ini memang orang-orang hukum fikih berjalan pada diri mereka. Tapi fikihnya Bani Israel saklek, benar-benar saklek. Pemisahan antara ikhwan dan akhwatnya. Terus ini yang unik. Ini yang saya ingat, semoga saya nggak salah ingat. Perempuannya tidak diizinkan belajar Taurat. Ibu-ibu boleh belajar Quran nggak? Boleh Bu? Yang semangat Bu, boleh nggak? Antum maju lagi deh ke depan. Kasihan tuh ibu-ibunya nyampur tuh ya. Maju-maju depan lagi. Yang rapat aja, insyaallah aman. Insyaallah aman. Coba baca sama-sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i as-sami'ul 'alim. Ya Allah, lindungi kami, jagalah kami. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah aman ya. Kalau kena dikit ya ridho lah ya. Anna al-yahud kanu idha hadatil mar'atu fihim lam yuakiluha wa lam yukhalituha wa lam yusakinuha fi baitin wahid bal yatrukuha fil bait munfarida. Orang-orang Bani Israel, Yahudi khususnya, jika perempuannya haid tidak makan bareng,
nggak boleh bercampur, tidak tinggal serumah, ditinggalkan di rumah yang terpisah. Nonjok orang itu kena urat jantungnya, putus 3, mati langsung. Niatnya cuma mau kelahi, ternyata dia mati. Gimana? Dihukum Bani Israel, gak ada diat. Itu namanya kan syibhul amad, kayak beneran, kayak sengaja, tapi kan ketika ditanya, dia bukan mau membunuh, dia cuma pengen kelahi aja. Ya. Nah, dalam hukum Islam ada namanya diat, denda. Ya, semoga kita jauh dari hal itu semua. Ya. Kira-kira orang-orang yang bunuh orang dengan cara bom bunuh diri, kira-kira gimana itu? Bom bunuh diri itu, yang bunuh diri itu udah selesai, tapi otaknya ini itu wajib dikisos itu, Pak. Wajib dikisos. Otaknya ini yang ngajarin orang ini itu wajib dikisos. Masih ingat 2000 berapa? Sebelum pandemi, di Mesir orang Jumatan di masjid tarekat, masjid Sufi, tarekat Syaziliyah, dibom oleh teroris. 200-an orang mati, termasuk anak-anak kecil. Mau beragama begini? Hah? Itu jihad apa jahat? Ya, mau membiarkan umat kita begitu. Maka setiap Bapak dengar ada ajaran-ajaran bom bunuh diri, jihad-jihad, langsung pastikan ini barangnya apa ini. Ya. Kebanyakan itu bukan jihad yang sebenarnya. Semangat jihad itu tar nanti. Ya, jihad yang fisik. Musuh kita betul-betul jelas. Nanti musuh kita adalah Khawarij. Pak, jelas, Pak. Nah, mereka tuh bibit-bibitnya. Nah, kita lagi sedang berjuang bersama guru-guru kita, teman-teman kita yang ahlus sunnah, yang qalbunya ada rahmatan lil alamin, untuk membendung itu semua. Karena kebenaran kita lagi di Indonesia, NKRI, maka NKRI harus jaga, kira-kira gitu. Apapun caranya. Karena negara ini hadiah dari para wali. Ini yang mesti kita ingat-ingat. Negara ini hadiah dari para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs. Telah ditetapkan hukum bagi Bani Israel bahwa jika ada satu orang jiwa terbunuh, maka dibunuh, maka dia mesti dibunuh juga. Itu kisos namanya. Ya. Tapi hukum Islam bukan berarti misalnya nih, ini bunuh, terus bunuh lagi. Bukan itu intinya. Intinya adalah menghargai kehormatan jiwa. Makanya sampai sekarang saya nggak habis pikir kok ada perjuangan seperti ISIS, Jabhatun Nusrah, itu heran kita. Bapak sudah dengar? Saya sudah berkali-kali sampaikan, guru saya Syekh Taufik Al-Buti, ayahnya Muhammad Sa'i Ramadan Al-Buti, lagi taklim Quran dibom, ulama besar dibom, orang paling alim di Suriah dibom. Itu jihad apa jahat? Ya, kok ada gitu orang berpikir itu jihad? Kalau Nabi hidup, Nabi usir itu orang, ya. Tapi itu terjadi, nanti akan tambah banyak, Pak. Saya nggak tahu di negeri ini nanti gimana. Maka saya selalu berdoa, semoga perangkat-perangkat negara kita tambah kuat. Kalau enggak, hancur. Makanya nih, saya walaupun mohon maaf, saya tidak terlalu pro-pro amat dengan pemerintah sekarang, tapi saya mendoakannya setelah terpilih. Ya, kenapa? Kalau mereka rusak negeri kita. Maka Bapak mesti doakan gitu. Ya Allah, jaga negeri ini, kuatkan para pemimpin kami, meskipun kami tidak memilih mereka, ya, kuatkan perangkat-perangkatnya. Yang jaga keamanan negeri siapa, Pak? TNI, Polri. Berarti ini nih, kita buka nih siasat mereka. Jika ada pergerakan untuk membenci
pilar ini, itu gerakan mereka. Hati-hati, itu gerakan mereka itu. Karena ISIS itu ada 20 ajarannya. Nomor 10, 11, 12 itu tentang kaitan kita dengan aparatur negara. Bagi mereka, siapapun negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar, mereka memasukkan itu, kan nggak nyambung. Maka aparatur negaranya boleh, bahkan wajib diperangi, wajib dibunuh. Rakyatnya boleh diserang. Tuh, antum mau perjuangan yang begitu? Ya? Ini kita kasih tahu, jihad akhir zaman bukan dengan memberontak, nggak ada. Jihad akhir zaman tidak ada dengan kejahatan. Jihad akhir zaman itu adalah pemurnian semua, karena gerakannya ala minhajin nubuwah. Nubuwah itu ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka mereka bergerak sesuai isyarat dari Allah, bukan pakai emosi. Ya, kita dulu didoktrin sama ustadz kita dulu, innamal jihad al-qital. Jihad itu mesti membunuh, mesti perang. Dalam pikiran dia mesti ngebom. Ya salam, orang begini nggak ngerti Quran. Di Quran kata perseteruan, perang nggak mesti perang fisik. Musuh nggak mesti fisik. Banyak di Quran itu kata musuh. Setan, anak, istri itu disebut musuh. Kalau melawan musuh dengan berperang, boleh nggak bunuh anak istri? Hah? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hati-hati, anak istri kalian adalah musuh kalian. Terus kalau jihad ngelawan anak istri gimana? Bunuh. Kan stres tuh orang tuh ya. Ada orang datang ke Nabi, ingin jihad fisik. Kata Nabi, kamu masih punya orang tua? Iya. Fafihima fajahid. Maka terhadap keduanya berjihadlah. Gimana cara berjihad untuk orang tua? Bunuh mereka. Ya begitu. Ya salam. Itu Sahih Bukhari, Pak. Jadi enggak semua jihad itu qital. Jihad itu ada marhalahnya. Ada pertama marhalah dakwah, marhalah inzar, ya, marhalah jidal, ujungnya baru qital. Nggak boleh langsung aja. Oke. Dan ini sudah lampu kuning, Pak, Indonesia. Dikit lagi merah. Kalau kita nggak hati-hati, orang-orang berkedok agama, terutama agama Islam. Nah, ini agama Islam. Mereka memalsukan ajaran Islam dan menyebutnya sebagai jihad. Lalu menentang mereka dianggap menentang Islam. Tuh, kurang ajar kan? Nangkep mereka dianggap menangkap ulama. Nanti isunya begitu. Nanti Bapak lihat ke depan, ya. Nangkep mereka dianggap nangkep ulama. Lah yang ulama yang mana? Ulama di Quran, ingat-ingat surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang disebut ulama hanya orang yang kenal Allah, nggak ada lagi. Bukan yang teriak-teriak begitu, yang bunuh-bunuh orang tuh nggak ulama itu. Yang takutnya hanya kepada Allah. Kalau mau bunuh orang cuma karena pengen kawin 72 bidadari, bukan ulama. Itu usyahwat. Antum kalau cuma untuk dapat 72 bidadari bunuh orang, itu cemen namanya. Terlalu sedikit 72 bidadari di surga. Mending kawin masuk kolokalisasi aja sono. Antum bisa ganti tiap hari. Sehari bisa 3 kali ganti orang terus. Sebulan di 90 jadinya. Ya kan? Benar kan? Kalau sehari 3 kali, mending di dunia. Sorga kita bukan hanya masuk sorga syahwat,
Surga kita ketemu Allah pemilik surga, itu yang benar. Itu yang disebut syahid. Syahid dari kata syuhud, syahida, memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para syuhada itu mulia? Karena di saat badannya tersayat-sayat, dia memandang nama Allah, sifat Allah, afal Allah, bahkan zatullah. Itu yang dipandang. Baru namanya syuhada. Ya. Kalau yang terpandang syahwat lagi, lendir lagi, ya kan? Nauzubillah min zalik. Ya. Berarti otaknya jorok, dengan otak joroknya dibunuh orang. Nauzubillah min zalik. Ini betul-betul mengkhawatirkan ke depan, dan kita harus mulai, Pak, teman-teman, saudara-saudara ini saya jangan biarkan dakwah sendiri. Bapak harus mulai menyebarkan dakwah-dakwah yang sejuk itu. Ya. Biar jihad kita benar-benar jihad billah, fillah, ilallah. Biar benar. Nah, orang yang kenal Allah, dia tahu kapan dia harus mengeluarkan bom dalam dirinya. Bom itu ada di takbir, Pak. Maka Bapak coba lihat ceramah saya jarang loh takbir. Coba perhatiin, jarang kan saya takbir. Karena bagi saya takbir itu bisa bikin pingsan orang. Minimal jantungnya berdebar. Kita ajak takbir, jarang saya ngajak. Karena kalau sekali kita ngajak takbir, bisa meledak-meledak itu. Energi ini jika dibiarkan keluar bukan pada tempatnya, dahsyat. Nanti kejadiannya akan berbahaya. Nah, kita nggak mau energi takbir kita meledak bukan pada waktunya. Ya. Qatlun nafsi bittaubah. Nah, ini yang keempat. Tadi itu 3. Yang pertama apa tadi? Masih ingat yang pertama? Makanya kalau ngaji tulis. Masa aneh doang yang baca kitab, antum gimana sih? Kayak orang pinter aja ya. Kayaknya kabur nih abis ini nih. Baca catatan lah, Pak, ya. Umur saya baru 35,5. Hafalan saya sudah mulai rusak. Alhamdulillah, saya pernah hafal hadis di atas 2000. Alhamdulillah. Dan sekarang blur. Nggak tahu kemana tuh hafalannya. Nggak tahu kemana, Pak, hafalan saya itu. Sibuk ngurusin antum, ngajar mulu aneh. Tapi insya Allah kalau ditanya keluar dia. Insya Allah keluar. Ya. Jadi kitab Sunan Nasai, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi itu udah kepala saya tuh tadinya. Tapi nggak tahu kok bisa hilang, itu heran saya itu. Emang ternyata ilmu kalau cuma di sini bisa hilang, Pak. Yang nggak bisa hilang yang di sini. Di situ saya merasa, ya Rob, ilmu ini milikmu. Jadi nggak lagi sombong, ngerasa keren dengan hafalan. Betullah Nabi mengatakan qayyidul ilma bil kitabah. Kalau engkau mau mantap ilmunya, kaitkan dengan menulis. Ya. Tenang, gitu ya. Tar videonya kita putar ulang. Ya sudahlah. Qatlun nafsi bittaubah. Yang keempat, yang Allah angkat beban umat terdahulu, umat ini sudah nggak ada, taubat dengan cara membunuh diri. Ya, kita punya kesalahan, untuk menebusnya bunuh diri. Masih ada nggak di Islam? Jangan-jangan di Jepang begitu ya? Jangan-jangan dulu ada syariat turun ke sana, ada nabi ke sana dulu. Cocok logi, Pak. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena tidak ada satu wilayah kecuali ada nabi dan rasulnya. Jadi mereka kalau salah, nggak berhasil melaksanakan tugas, langsung bunuh diri, gitu. Dan diabadikan dalam Al-Quran, kaum Bani Israel kesalahannya mengikuti ajaran Dajjal. Samiri sulap, karena dia punya ilmu tentang Ismul A'zam, diajarin oleh Sayyidina Jibril. Itu Samiri kasyaf, tahu kasyaf? Bisa melihat yang gaib.
Salah satu yang gaib Sayyidina Jibril. Jibril itu di mana menapak, tempat itu diberkahi. Samiri melihat Jibril menapak di satu tanah, maka diambil bekas tanahnya, dijadiin bekas untuk patung sapi kecil. Lalu dia sulap. Karena itu bekas pijakan Sayyidina Jibril, jika dia dibacakan isim tertentu, dia akan mengeluarkan suara oh begitu. Terdengarnya oleh orang-orang Bani Israel, ana rabbukum, akulah Tuhan kalian, akulah Tuhan yang disembah Musa, nabi kalian. Maka semuanya ruku dan sujud kepada sapi itu, patung sapi itu. Demikian salah satu bentuk penafsirannya, ya. Ketika Nabi Musa turun, dia lihat umatnya sujud kepada patung sapi. Apa yang kemudian perintahnya? Fatubu ila bari'ikum, Al-Baqarah ayat 54. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bertaubatlah kamu kepada Allah, lalu bunuhlah dirimu. Maka mereka kemudian membunuh dirinya. Saya nggak bisa bayangin itu gimana caranya. Dan yang aneh apa? Samiri, otak dari kesyirikan itu, nggak diapa-apain Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Ma khatbuka ya Samiri? Samiri, ada apa denganmu? Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu lakukan? Khatbuka itu kan khitab, yang kamu kalamkan. Kata Samiri, saya cuma ngelihat Jibril, lalu saya ambil bekasnya, kira-kira begitu. Nabi Musa kaget. Hah? Dia bisa ngelihat Jibril? Samiri itu nama kecilnya apa? Musa juga. Ini dua Musa udah. Musa Rasulullah, Musa laknatullah. Dua sudah. Nabi Musa dikhabarkan Allah bahwa Dajjal Samiri ini bukan musuh kamu semata, tapi dia hanya bisa diberantas oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena dulu dia musuh para nabi, maka di akhir zaman Allah pun menyisakan satu orang nabi yang belum mati, diturunkan lagi, yaitu Nabi Isa. Namun itu musuhnya bukan musuh Nabi Isa, itu musuhnya Al-Mahdi. Nabi Isa kemudian diberi mandat oleh Imam Al-Mahdi untuk membunuh Dajjal. Ada pemberian pedangnya, Pak. Pedangnya Rasulullah dikasih balik, ya. Gitu, ya. Jadi kita tidak memisah-misahkan antara Nabi Isa dan Al-Mahdi, ya, itu satu paket itu turunnya nanti. Wadzalika aidan huwa tariqut taubah fi jumlatin minal ma'asi, ya. Ada juga di zaman dahulu, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, jika dulu lisannya maksiat, lisannya dipotong, tangannya maksiat, tangannya dipotong. Dulu begitu. Beruntung nggak kita hidup sekarang? Antum udah berapa kali maksiat dari kemarin? Matanya nggak dicolok kan? Ya, bersyukurlah jadi umat Nabi Muhammad. فَأَمَّا الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَهَّلَ لَهَا الطَّرِيقَ التَّوْبَةِ, ya. Umat Nabi Muhammad Allah mudahkan cara tobatnya. Nah, kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kalau kita pakai surat An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an, surat 4 ayat 110. Siapa yang melakukan keburukan, au yazlim nafsahu atau zalim, summa yastaghfirillah, lalu dia minta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, dia akan mendapatkan bahwa Allah betul-betul pengampun dan penyayang. Mudah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat-sangat mudah. Kita beruntung, ya. Terus kok Ustadz ngomong tobat itu susah, taat itu sulit? Ada yang ngomong gitu? Ya. Jadi orang baik itu susah. Ada ustadz ngomong begitu, berhenti ente jadi ustadz, ya. Jangan jadi ustadz lagi. Semudah ini Allah memberikan jalan,
ente mempersulit. Ternyata dia baca satu riwayat Nasai, si ustadz ini, dan itu ustadznya banyak. Wa huffiyatin naru bisyahawat, neraka diliputi dengan syahwat, sedangkan surga diliputi dengan makarih, dengan yang dibenci. Itu kan Nabi lagi ngomong nafs, jiwa, bukan kolbu. Kenapa tahajud jadi berat? Kalau antum pakai nafs, pakai jiwa. Kalau untuk tahajud jangan pakai jiwa, pakai kolbu. Kenapa antum yang jauh-jauh sekarang bisa datang? Karena nggak pakai nafs. Kalau pakai nafs, nonton aja dari rumah ya. Tinggal rumah dekat masjid. Alasan si Om Rikon datang, ya, nggak mau datang. Padahal antum ngaji itu rahmatullah turun. Rahmat Allah itu nanti yang netralin virus-virusnya, insya Allah. Insya Allah. Doa-doa itu yang dahsyat. Ya, jika majelis-majelis ilmu sudah tidak ada, maka virus akan tambah besar. Bukan virus COVID yang paling bahaya. Yang paling bahaya virus was-was. Paling bahaya ya. Kalau ada was-was, penyakit apa aja masuk. Ya. Iftidahu ashabil ma'asi. Oh, udah mau jam 9 ya. Dulu di zaman Bani Israel, kalau ada orang maksiat, dosa, di rumahnya dipajang tanda pemaksiat. Dulu begitu. Ya, itu cara untuk menggugurkan dosa. Maka di pesantren nggak boleh ini dibuat lagi. Ini kok ada pesantren buat cara-cara beginian? Ya, ada sekolah buat cara-cara beginian. Santri salah terus dibuat label, saya pelanggar hukum. Itu cara-cara apa itu ya? Ini syariat terdahulu yang sudah dihapus. Maka kita ingatkan teman-teman kita di pesantren, jika ada cara-cara begitu, wajib dihapus. Karena ini meniru cara-cara Bani Israel yang sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Nah, ini ada satu riwayat. Ini penutup pada pagi ini. Ini hadis hadiah dari Rasulullah. Setiap umatku yang berdosa dimaafkan, kecuali mujahirin yang pamer maksiat, bangga dengan maksiatnya. Masing-masing kita punya masa lalu, benar gak? Mungkin masa lalunya main lawan jenis, main duit orang, ngerjain orang, sihir, macam-macam lah. Udah itu jangan diceritakan lagi, tutup buku, buka buku baru. Maka nggak usah dicurhatkan yang jelek-jelek itu kepada orang, ya. Cukup kita curhat kepada Allah sekali dalam tobat, habis itu kita tutup. Dah selesai. Itu ciri-ciri tobat diterima, ya. Harus move on. Tahu move on ya? Jangan terikat oleh masa lalu. Kita ini makhluk masa depan. Wa inna minal jihar ay ya'mal ar-rajul bil-lail 'amalan summa yusbih wa qad satarahu Allah ta'ala fa yaqulu ya fulan 'amiltu al-bariha kaza wa kaza wa qad bata yasturuhu rabbuhu yusbih yakshfu sitrallahu alayhi. Sitrallahi alayhi. Dulu di zaman Nabi kan belum ada sosial media. Nah, kalau sekarang pakai sosial media. Malam-malam dia maksiat, besok dia cerita sama orang. Padahal dia maksiat malam tadi nggak ada yang tahu. Ketika dia bilang, gua malam tadi mabuk-mabukan, tiga botol aman, nggak mabuk. Gua malam tadi main si perempuan itu, diceritain. Untuk apa? Ternyata orang banyak bangga dengan maksiatnya. Nah, yang begini nggak diampuni Allah. Tapi antum dulu punya masa lalu, mungkin lebih parah dari yang barusan. Gak usah diceritain, tutup. Insya Allah Allah mampuni. Ini yang disebut kullu ummati mu'afa. Mu'afa afu. Afun artinya dihapus, didelete oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mendelete, tenang aja. Terdidelete dari pikiran kita. Kalaupun ingat membuat kita tambah dahsyat tobatnya. Kalaupun ada orang melihat, orang mikir, ya Allah, udah berubah ya, dulu orangnya nakal, sekarang keren gitu. Nah, beda kalau belum diampuni, munafik gitu, kata orang. Sok-sok suci,
Gitu. Itu bedanya nanti. Penciriannya di situ Pak nanti. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Ini baru 5 beban yang diberikan kepada umat Bani Israel masa lalu dihapus di masa umat Nabi Muhammad. Ini tanda bahwa Nabi betul-betul rahmatan lil alamin. Kita bersyukur kepada Allah jadi umat Nabi Muhammad. Jazallahu anka ya sayyidana ya Rasulullah. Semoga Allah membalasi Nabi Muhammad sebagaimana yang layak dibalasi Allah kepada nabinya. Amin ya rabbal alamin. Gimana Pak Kiai? Ada diskusi? Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar itu ada cerita kalau ada dajjal itu ikatlah wanita-wanita semua di dalam rumah. Itu pemahamannya seperti apa ya Bu ya? Itu nanti Bu, kalau sudah keluar 40 hari. Tapi Jadi maksudnya, dajjal itu keluar selama 40 hari. Nanti orang beriman tahu semua. Tapi nanti banyak orang Islam yang belum iman jadi pengikutnya. itu yang saya khawatirkan sebagai seorang wanita Bu ya. Harus jadi waliullah dulu Bu. Serius. Nanti yang selamat cuma waliullah. Kan wali 2 aja. Kalau nggak waliullah, wali setan. Nggak jadi waliullah, jadi wali setan. Jadi antum wajib di akhir zaman jadi wali Allah. Wajib, bukan amin lagi Pak. Amin, wajib maksudnya. Terus gimana caranya? Wali Allah itu bukan yang bisa terbang, itu nanti. Wali Allah itu kekasih Allah, kekasih berarti kenal. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir. Hadis itu nanti yang urus, ada yang urus nanti. Jadi perempuan disuruh tahan, karena nanti ada masa Bu, perempuan-perempuan itu dieksploitasi oleh tentara-tentara Dajjal untuk merubah iman suami-suami. Nih kita ceritakan yang terburuknya, ya. Nanti perempuan-perempuan itu, istri-istri, putri-putri diperkosa di depan suaminya. Bareng-bareng itu mereka datang 100 orang diperkosa bareng-bareng. Suaminya berubah nggak? Kamu kalau nggak mau kita perkosa gitu. Nanti terjadi begitu. Ini pertama. Yang kedua, di hadis Imam Ahmad, yang banyak mengikuti Al-Mahdi palsu perempuan. Al-Mahdi palsu berarti siapa? Dajjal. Dajjal itu ada dajjal kecil-kecil. Ini banyak nih. Yang aku Mahdi ke saya juga banyak banget. Karena kita buka kajian akhir zaman beberapa episode, itu banyak yang ngaku, yang kirim-kirim salam dari Imam Mahdi. Salam dari Binjai, jawaban saya. Gak usah khawatir Bu ya. Sekarang dibenahi, ini masih ada waktu banyak. Ya, kalau saya menakarnya pakai ilmu pengetahuan, ya, kapan bahan bakar di alam semesta ini diperkirakan habis? Sudah baca beritanya? 2030. Itu versi ahli ekonomi, versi orang yang ahli pertambangan, ahli bahan bakar lah. Maka besar kemungkinan mulai kekacauan itu di sana. Nanti orang berebut, misalnya di satu negeri habis nih, dia berebut invasi ke negara mana. Di situ perang dunia terjadi. Disebut dalam hadis Al-Malhamah Al-Kubra. Kita nggak tahu gambarannya nanti seperti apa, tapi arah-arahnya ke sana. Indonesia sekarang nahan nikel, nahan batu bara, ya, jerit nggak Korea Selatan? Mereka butuh. Itu kalau mereka terpaksa diserang kita Pak, gawat nggak tuh? Ya, Cina butuh batu bara. Kalau kita nggak kirim, kita bisa diinvasi mereka. Nanti pahit-pahitnya bisa begitu. Kayak zaman sebelum ada MOU. Nation state, ya, negara-negara bangsa, kan dulu masih belum ada, perang di mana-mana. Maka dulu itu kalau ada raja sultan, dia mesti punya tentara, setiap saat harus standby. Gak bisa nggak standby dulu. Kita ini hidup di zaman paling enak. Jadi saya kasih tahu kepada semuanya,
Zaman ini adalah zaman paling enak di alam semesta. Nggak ada lagi zaman yang lebih enak dari zaman sekarang. Antum mau apa tinggal pencet, ya kan? Mau terbang kemana pencet dulu, tinggal berangkat. Mau makan apa pencet, ya kan? Apa aja sekarang ada di handphone, smartphone. Nggak ada di alam semesta sehebat ini. Udah separuh-separuh surga itu. Gak usah khawatir Bu ya. Yang penting kenal Allah, kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan termakan oleh kajian-kajian hoax dan cocok logi yang parah. Ya. Jadi ujungnya harus ma'rifatullah. Bukan data-data cocok logi, kita nggak butuh yang gituan. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Baik, berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallam. Abuya yang kami cintai, semoga Allah dan Rasulnya memuliakan Abuya, memuliakan putra-putri dan cucu-cucu Abuya. Pertanyaan kami tentang masalah kiber, Abuya. Jadi masalah apa? Masalah kiber, masalah sombong. Ana khairun minhu. Ana khairun minhu ini kira-kira yang ini, maaf, ini pertanyaan dari kami yang fakir. Jadi kami betul-betul tidak paham. Jadi ana khairun minhu yang manakah, atau dalam konteks apakah yang boleh gitu? Karena ada juga rasa-rasa ana khairun minhu itu dari seorang alim kepada seorang jahil, dari seorang ayah kepada seorang anak, dari seorang abang kepada seorang adik. Gitu. Okay. Apakah itu juga terlarang Bu ya? Karena ini kan masuk dosa besar. Kemudian kami sudah lama mengikuti ceramah Abuya via online. Mohon dimaafkan, memang baru beberapa kali kami langsung ikut. Kiranya Abuya mengizinkan kami untuk mengamalkan amalan-amalan yang Abuya ajarkan melalui online. Kami tentu sangat bersyukur kepada Allah. Mungkin itu Abuya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila antum mengikuti kajiannya dari channel yang sah, lalu durasinya pas, tidak ada yang dipotong-potong, dan mengikutinya dengan hati yang jernih, cukup baca syahadat Al-Fatihah, boleh diamalkan. Insya ya, maharnya apa? Syahadat Fatihah, sholawat, 3 aja. Syahadat Fatihah, sholawat. Insya Allah dibimbing oleh Allah SWT. Allah yang bimbing, bukan saya yang bimbing. Ya. Saya ini masih butuh bimbingan juga. Ya. Jadi jangan terlalu melebih-lebihkan saya orang alim, enggak. Biasa aja Pak. Ya. Lihat mukanya biasa aja kan. Masih manusia kan. Bapak jewer saya masih sakit ini. Kiber sombong ya. Kiber kabara, takbir sama Allahu Akbar itu besar. Yang berhak merasa dirinya besar, dirinya benar, itu cuma Allah. Jadi orang sombong itu bukan hanya merasa badannya gede, enggak. Sombong itu ada asbabnya. Ada asbab fisik, ada asbab non fisik. Asbab fisik, wajah. Saya mau tanya, ini wajah antum yang buat bukan? Terus kenapa sombong? Ibu-ibu cantik nih, itu siapa yang buat? Emang cantik beneran? Siapa yang bilang? Ya. Ini muka bukan kita yang buat, bukan bapak kita juga yang buat. Coba tanya, antum punya anak ya pakai berapa? 4. Ya, antum yang buat atau siapa yang buat? Enggak. Yang melukis muka anak kita bukan kita. Maka pantas nggak kita merasa bangga dengan wajahnya? Kan nggak pantas. Ilmu, nah, itu imateri. Nah, sebelum masuk ke imateri ini masih materi dulu. Duit, harta. Di Quran, rezeki itu kalimatnya selalu razaqna. Kami yang memberi rezeki mereka, rezeki yang kami berikan. Cuma kan kita sombong banget ngomong gini. Ini kan usaha saya. Mana peran Allah? Tunggu si Korun ditelan bumi ente nanti ya. Ditelan itu nggak mesti telan seperti terjadi di Palu. Bisa ditelan oleh zamannya,
Coba lihat orang-orang yang sombong sebelum online, diingetin sama kawannya, ini bakal ada online loh, nggak mau, hari gini nggak usah lah, sekarang tenggelam semua. Yang nggak bisa bertahan, yang nggak bisa adaptasi, tenggelam. Dulu kayaknya tajir melintir, sekarang kismin 7 kali lipat. Allah tuh gampang sekali. Pandemi Pak, kawan kita gaji dulu 70 juta, 100 juta, mobilnya Masya Allah, rumahnya Masya Allah, kredit semua. Kalau mobilnya Eropa 2, rumahnya bagus, kredit. Kebayang ketika pandemi, kerjaannya hilang, rumahnya dijual, mobilnya dijual, nggak kebayar. Mudah bagi Allah merubah nasib orang, nggak perlu susah. Siapa yang kira pandemi bisa sedahsyat ini? Tapi orang nggak ngeh juga, ngerasanya kayaknya Dajjal masih lama deh. Udah segini dunia masih aja ngerasa Dajjal masih lama, ya. Oh, Dajjal itu sistem, Ustaz, kayak so ilmiah, anak kampus. Itu sistem di alam semesta, sistem kebohongan. Bro, kalau ada sistem di laptop, di handphone, di smartphone, di iPad, di apa, itu ada yang buat nggak? Ada nggak yang buat? Namanya apa? Programmer, misalnya programmernya. Ada yang buat. Dajjal itu programmernya fitnah di alam semesta. Jadi sistemnya Dajjal ada, orangnya juga ada. Jangan sok-sok pinter lagi lah, hadisnya sahih mutawatir, ya, hadisnya sahih mutawatir. Ini banyak nih kiai-kiai itu bantah tentang hadis Dajjal. Ya salam, kiai bantah hadis Dajjal, kira-kira gimana? Oh, masih lama kok. Dia lupa 2 tahun lalu dia jerit, banyak ustadz iri sama ojol, Pak, masih ingat? Ojol dikasih perhatian sama orang, dikasih duit, terus buat juga komunitas prihatin ustadz. Ada kemarin. Dia lupa kalau itu terjadi. Nanti orang kaget semua. Ini kan baru satu test case, baru satu kejadian. Tanggal 15 Maret saya masih ingat, pandemi ditetapkan di negeri ini, betul? Ya. Dalam waktu yang cepat sekali, Depok loh Pak, ini kan Depok nih, Depok adalah nomor 1 yang kena. Depok tapi yang ditutup Aceh, kan lucu, yang ditutup Ambon, Papua, aneh, yang kena di sini yang ditutup di sana, sampai-sampai komplek-komplek di daerah itu ditutup semua, gak ada pandemi di sana, pandeminya belakangan baru ada. Begitu semuanya shock. Untung orang Indonesia ini orang santuy, ya. Hidupnya sukanya berjamaah, ngumpul bareng. Ini energi kita, ini kabar gembira dari langit, Pak. Nabi mengatakan, kunu ibadallah ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara, yang berkumpul, yang mesra, yang bareng. Ini Nabi ngomong, ya, innamal mu'minuna ikhwah, surah Hujurat, orang beriman itu bersaudara, fa aslihu baina akhwaikum. Dan itu nggak mungkin kalau nggak ketemu. Jadi walaupun negara di dunia ini udah mulai hancur, kolab, insya Allah negara kita masih Allah pertahankan selama masih mau berjamaah, ya. Disuruh prokes, kita prokes, bawa Pak masker, tenang aja, ya. Stok masker kan. Ya. Disuruh pakai hand sanitizer, kita pakai. Yang penting ngaji jangan dilarang. Disuruh vaksin. Apa mereka mau? Ayo, lu jual apa? Gue beli. Tenang aja Pak, kekuatan kita ada di majelis. Jadi nggak boleh misa-misa, harus bermajelis. Ya. Orang-orang yang tidak bermajelis di akhir zaman, itulah nanti akan masuk ke kelompok-kelompok mereka. Ya. Itu kiber. Jadi kiber ada sebabnya karena materi. Ada yang kedua yang paling bahaya, immateri. Immateri ini merasa taat, merasa berilmu,
merasa wali, ya hati itu, merasa ustadz, merasa habib. Maaf, ada habib yang hadir? Biasanya ada habib. Sakit perut. Itu sakit perut serius juga Pak. Ya, coba kalau nggak mau ntar sakit perut ya. Nasab, hati-hati. Nah, ujian para zuriat Nabi itu nasabnya. Ujian para sayyid. Kalau belum lolos belum boleh disebut habib sebenarnya. Jadi orang-orang yang songong manasabnya itu bukan habib, baru sayyid aja itu. Ya. Habib itu kan warisan dari Habibullah, kekasih Allah. Ente sombong manasab, kapan jadi Habibullah? Nggak berhak namanya Al-Habib. Sayyid aja panggilannya. Saya kalau nggak kenal-kenal banget, saya panggilnya sayyid, ya sayyidi. Itu adabnya. Cuma orang kita kan udah mancung dikit muka Arabik, brewok, beb. Jangan gitulah kita ya. Belum tentu, makanya orang Indonesia paling gampang ditipu dengan muka-muka Habib, dan para habaib jadi kewalahan. Benar nggak? Coba tanya para habaib kita yang murni ya, mereka kewalahan sama orang-orang yang ngaku Habib. Jangan sombong dengan nasab ya. Nasab ente kalau nggak sesuai dengan warisannya nggak diterima oleh Sayyidah Fatimah ya, nggak di sini. Karena nenek moyang mereka siapa? Sayyidah Fatimah. Ada lagi orang sombong karena gelar. Yang lucunya gelar haji dibaca gitu. Kenalkan saya Pak Haji Bodong. Ya, nggak usah disebut Pak, nggak usah disebut. Nanti sholatnya iri. Pak Haji sholat. Nggak usah disebut. Udahlah, kalau bermajelis dengan kita gelar-gelaran itu nggak usah disebut. Orang panggil kita Pak Haji boleh, kita nggak usah membahasakan diri kita Pak Haji, Bu Haji. Itu nggak masuk ke alam kubur, nggak ditanya kamu Bu Haji ya. Kata malaikat Munkar Nakir nggak ditanya. Ada lagi yang karena pengikut. Nah, ini yang paling bahaya. Orang sombong karena punya pengikut. Nah, pengikut itu sekarang ada dua jenis. Ada alam nyata, ada alam maya. Ya. Ada yang ngomong, gua nih followernya paling banyak se Indonesia. Belagu amat ente. Tunggu down aja itu. Sombong, terlalu sombong. Ya. Follower yang kelihatan ini lebih gawat daripada follower yang ada di sosial media. Bapak nih mengikuti seseorang, tinggal dibakar semangatnya. Nah, jika si ustadz, si dai ini kolbunya belum matang, dia ngikutin selera jamaahnya. Dia tidak bisa menggiring jamaahnya yang menggiring dia. Maka dai itu harus dai ilallah. Kalau udah ilallah, dia akan meleburkan semua orang dalam jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus kenal Allah dulu baru jadi dai. Kalau enggak dai ilallah, dai ila ghairillah. Dai ke setan. Dai kesetanan namanya. Maka enggak penting pakai pakaian seperti apa. Yang penting itu dia ngajak untuk apa. Tapi ke depan mungkin saya sesekali pakai serban, Pak. Ya, sudah diperintah guru saya, ya udah ada 2 guru kita, 3 malah memerintahkan untuk udah boleh pakai serban. Tapi kayaknya masih nyaman pakai kopiah ini ya. Itu ijazah itu. Ijazah dari Tuan Guru Wildan ya. Orangnya tawadu sekali, Masya Allah. Ya. Seperti beliau dipakaikan gurunya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Model serbannya khas. Dan itu beda rawi, beda cara memakaikannya. Makanya riwayat orang Yaman beda dengan riwayat ahli Mekah. Jadi itu namanya serban Makki, imamah Makkiyah, serban orang Mekah. Ya. Tapi guru saya Kiai Ali Mustafa Yaqub dulu melarang pakai sorban di tempat yang tidak pakai serban.
Nah, ada lagi tuh, ada babnya ya. Nanti cuma di event-event aja kita pakai Pak, insyaallah. Khalas, cukup? Oke, satu lagi ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya, mohon izin pencerahan. Tadi ada kata mabuk ya, sakar ya. Mohon pencerahan mabuk dengan Homer sama mabuk dengan cinta gitu. Ya. Itu aja Buya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Pernah kasmaran nggak Pak? Pernah kasmaran nggak? Kayaknya pernah ya. Wajahnya kayaknya pernah kasmaran 7 kali ini kayaknya. Kalau kita lagi kasmaran, seneng sama orang, kayaknya nggak ada capeknya berkomunikasi dengan dia, menemani dia. Kalau zaman dulu belum ada WA, belum ada sosial media, kita barengan. Coba rasain Pak, 5 jam bersama kekasih, rasanya kayak 5 menit ya. Coba 5 menit di samping kita udah bau jelek, horor lagi, wajahnya kayak kuntilanak. Itu rasanya kayak 5 jam, padahal baru 5 menit. Zaman-zaman dulu yang angkot, anak sekarang nggak ngerti Pak. Anak sekarang anak Gojek, anak Grab, jadi udah nggak ngerti pengalaman kita dulu naik angkot. Kontas Bima ya, masih ingat ya? Ini korban, jangan-jangan dia yang ngelakuin nih. Ya, saya pernah digerayangin cowok Pak. Dulu kita kan sebelum badan berisi ya, masih muka-muka Masya Allah lah. Kalau masih muda kan kulit masih kuning. Digerayangin saya Pak di Kontas Bima. Duduk digerayangin. Ngeri ya. Saya kalau ingat itu jadi takut gitu sama orang-orang itu. Kalau sama orang-orang yang suka megang-megang itu agak ngeri saya. Jangan-jangan. Orang yang sedang jatuh cinta, maka di dalam dirinya ketutup akal sehatnya. Dalam hadis Imam Abu Daud, meskipun riwayatnya secara sanad tidak kuat, tapi Imam Ibnu Qayyim menukilnya. Dan ulama-ulama ahli zikir membenarkannya. Al-hubbu atau hubbuka li syai' yu'mi wa yusim. Cintamu terhadap sesuatu yu'mi, membutakan, wa yusim, membuatmu tuli. Maksudnya kamu enggak akan dengerin orang, udah terobos aja. Ya. Mau dikatain orang, mau dikatain bertua ya, cuek aja deh, yang penting anaknya dapet. Ya. Kalau mabuk cinta makhluk bisa membuat orang seperti itu. Itu perempuan-perempuan yang lembut, halus, bisa ngelawan bapak ibunya karena dia cinta seorang laki-laki. Benar nggak? Bisa lari dari rumahnya karena dia cinta seorang laki-laki. Itu perempuan yang lembut. Kalau udah sakar mabuk, maka dia tiba-tiba jadi kuat. Tiba-tiba dia jadi ganas. Sama. Maka jangan ambil mabuk cinta itu kecuali dengan cara yang benar. Ribet kita kalau udah dapat dengan cara yang tidak benar. Ustadz jadi mantan Pak, mantan ustadz ntar jadinya. Maka harus cepat balik kalau itu terjadi. Urusan-urusan begitu luar biasa dahsyat. Nah, maka di sini ada 2 perbedaan. Ada cinta karena gerakan ruh, ada cinta karena gerakan syahwat. Mabuknya juga beda. Kalau cinta karena ruh itu permanen, energinya dahsyat. Kalau cinta karena syahwat semata, dia ada syahwatnya tapi ruh gitu. Gimana ceritanya tuh? Kalau cuma syahwat semata itu binatang tapi bertubuh manusia. Tapi kalau cinta ruh, inilah yang dihikayatkan oleh Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau menyebut air kerinduan itu dengan anggur. Anggur itu kan kalau di Turki tua artinya. Tapi orang yang membaca kalam-kalam beliau mengerti yang dimaksud anggur di situ bukanlah anggur tua, tapi itu adalah ma'ul hub,
air cinta, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ke makhluk bisa semabuk itu, ke Allah lebih mabuk lagi, Pak. Itulah jadi wan sehon. Orang gila, orang-orang ngira dia gila. Enggak, dia enggak gila. Saya tahu persis enggak gila kok. Gila mana ada bisa punya kalam-kalam yang tajam, enggak gitu. Jadi beda apa ya? Sangat-sangat beda. Nah, kalau tua, keinginannya syahwat rendahan, syahwat perut, syahwat badan. Beda ya. Nggak ada apa-apanya lah tua di bumi dengan tua cinta. Ya. Insya Allah kita diberikan itu. Maka tahan-tahan diri, jangan minum tua di dunia. Di akhirat nanti kita dikasih. Nanti di akhirat ada sungai tua, sungai air mineral, sungai susu, sungai madu. Yang sudah pernah keluar di muka bumi dari tangan Rasul, air susu dan air mineral. Itulah air yang paling mulia di alam semesta, yang keluar dari tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang meminum di kalangan sahabat itu orang paling mulia. Di tubuhnya mengalir air-air surga. Ya. Semoga kita nanti juga mengicipinya. Amin ya rabbal alamin. Udah 9:30 Pak. Udah ya. Baik Bapak Ibu yang muliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa. Kita meminta kepada Allah, semoga Allah menerima kita sebagai hambanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Munazzil Al-Fatihah. Ya Allah yang menurunkan surat Al-Fatihah kepada Sayyidina Al-Fatih, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli alaihi, sampaikan salam kami, rindu kami kepadanya. Sampaikan maaf kami kepadanya. Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur, wahai yang maha pengampun. Ya Afu, wahai yang maha pemaaf. Engkau maha tahu masa lalu kami ya Allah. Engkau maha tahu isi kepala kami ya Allah. Engkau maha tahu isi hati kami ya Allah. Engkau maha tahu bagaimana kami maksiat di masa lalu ya Allah. Maka ya Allah ampuni masa lalu kami. Ampuni isi kolbu kami yang tidak benar. Ya Rabb, imla' qulubana binuril yaqin, imla' qulubana binuril ma'rifah, imla' qulubana binuril mahabbah. Ya Allah, penuhi kolbu kami bukan lagi dengan cinta dunia, tapi dengan cinta kepada Engkau, dengan mengenal Engkau. Ya Allah, hanya Engkau lah yang dapat menerangi kolbu kami. Fanawwir qulubana ya man huwa nur ala nur. Maka terangi kolbu ini yang gelap ini ya Allah dengan cahaya-cahayamu. Allahumma ya man khalaqas samawati wal ard, ya man biyadihi malakutus samawati wal ard. Wahai pemilik alam semesta, ya Rabbal alamin, satu helai rambut pun dalam tubuh kami pun tidak kuasa. Engkaulah yang maha kuasa. Tapi kadang kami lupa diri ya Allah. Kami kadang-kadang merasa berkuasa mengatur diri. Ampunkan buruk sangka kami, sombong diri kami. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak balik hati. Pagi ini kami masih terlihat taat kepada Engkau, tapi kami tidak tahu sedetik lagi, 1 menit lagi, 1 jam lagi, sore nanti mungkin kami berubah ya Allah. Seandainya kami berubah, ampuni ya Allah. Seandainya di antara kami ada yang Kau panggil, panggillah dalam husnul khatimah ya Allah. Seandainya Engkau panjangkan umur kami, jadikan kami pejuang-pejuang yang betul-betul berjuang dalam nama-Mu ya Allah. Jangan jadikan perjuangan kami sia-sia kepada selain-Mu ya Allah. Allahumma rzuqna ma'rifatak, Allahumma rzuqna musyahadatak, warzuqna ru'yata nabiyikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid darain, wa ajirna minan nar, wa ajirna minan nar, wa ajirna minan nar. Wa adkhilna al-jannah ma'a nabiyikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, meskipun kami banyak maksiat, tapi tolong bebaskan kami dari neraka-Mu ya Allah. Meskipun kami tidak banyak taat, tapi hadiahilah kami bersama Nabi-Mu di surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin.
Mohon izin tidak salaman seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.